semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam Mesbah Keluarga malam hari ini. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui Mesbah Keluarga. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu, membawa sembah kami. Haleluya. Hidup kami Tuhan, kami percaya Allah yang haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku Tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. dengan sungguh-sungguh katakan hatiku. Hatiku percaya, Hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali percaya. lagi dengan segenap hati katakan Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan boleh selalu berikan Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh beribadah Tuhan secara keluarga kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati Tuhan di dalam ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Engkau boleh nyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa Bapa, lewat ibadah keluarga Tuhan di tempat ini, Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun keluarga demi keluarga berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami juga akan dengar akan firman-Mu Tuhan, berkata-katalah Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, hari ini kita lanjutkan pembacaan di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Ya, karena ini ada 28 ayat, berarti satu orang 7. Ya. Dari Papi, Mami, Ika, terus dilanjutkan sama Kakak Lisa ya. Oke. Siap. Ya, biar saya bacakan. Perikopnya tentang pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mami. Oh, 7 ya. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Oke, Kak ya. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Saya lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur 73 ini, perikopnya itu tentang pergumulan dan pengharapan. Ya, dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, di sini Mazmur Asaf ini udah menceritakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya, kalau kita tulus hati, kalau kita benar di hadapan Tuhan, baik orang itu mau menjelekkan kita, mengata-ngatain kita, ya, pembelaan kita itu hanya Tuhan, gitu. Kalau kita lihat di sini, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik. Ya, kita lihat memang secara dunia seperti itu gitu. Ya, kita ngelihat loh kok orang yang kadang tidak takut dengan Tuhan kok lebih diberkati gitu. Kok beda sama orang yang takut dengan Tuhan. Kok hidupnya tuh kayaknya tuh pas-pasan, ya. Kok kayaknya susah seperti itu. Ya, tapi ingat, kita jangan sampai kita cemburu, ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur Asaf ini. Dikatakan bahwa kita jangan sampai memiliki hati yang tidak benar gitu. Ya, memiliki hati yang tidak tulus dikatakan. Ya, tapi ini yang lain disukai sama Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, itu. Jadi kalau kita tulus hati, ya, datang kepada Tuhan, menyembah Dia, maka kita percaya bahwa di situ ada pembelaan yang daripada Tuhan, ya, dalam hidup kita, gitu. Ya, saya baca di ayat yang seterusnya dikatakan seperti ini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, tetapi aku tetap dekat kepadamu. Ya, kata Mazmur Asaf ini. Artinya kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Ya, kami banyak sekali mengalami, ya, waktu kami baru pertama kali menikah, ya, baru punya anak, yaitu Cantika. Ya, kami ngalamin yang namanya itu satu, boleh dibilangin, ya, sepertinya proses gitu. Untuk susu anak pun kadang sulit. Kok kayaknya seperti itu ya? Sempat saya bilang sama istri, kok begini ya? Kita sebagai hamba Tuhan gitu. Tapi pas saat itu gitu, Tuhan bisa mengadakan mujizatnya tepat pada waktunya. Sehingga kita bisa tercengang-cengang melihat, wow, ternyata benar-benar Tuhan itu ada. Tuhan itu benar-benar hidup gitu. Seketika itu Tuhan bisa mengadakan mujizat. Ya, kalau saya ceritakan, ya saat itu memang sudah hampir 3 minggu anak saya tuh tidak pernah minum susu. Selalu dibuat yang namanya itu ya teh manis. Saya tanya sama istri saya, tiba-tiba saya tergerak. Saat itu baru pulang dari ibadah komsel gitu. Lalu saya tanya sama istri saya bilang, Mami, mau tanya, Cantika sudah berapa lama tidak minum susu? Sudah 3 minggu. Apa yang dibuat? Teh manis, dia bilang. Saya hanya melihat ke langit sambil saya bawa motor. Saya bonceng Mama Cantika sama Cantika di belakang. Saya sambil teriak di dalam hati, saya bilang, Tuhan, saya bilang, kami ini hamba-hambamu. Saya bilang begitu dalam hati saya teriak kencang-kencang. Sudah habis itu, tiba-tiba Roh Kudus bilang seperti ini, masuk kamu dalam Indomaret, cek ATM-mu. Gitu. Saat itu memang harusnya sudah terima yang namanya itu persembahan kasih dari gereja. Ya, saya masuk cek ke ATM, pas lihat puji Tuhan nominalnya itu masih 0 besar gitu. Masih 0 besar. Tapi di situ waktu saya balik ke arah saya mau keluar pintu, tiba-tiba ketemu satu orang gitu. Kok katanya, ngapain? Enggak, saya bilang saya lagi cek ATM. Pas saya sudah mau pamit sama seorang ini, lalu dia bilang, tunggu sebentar kok katanya. Ada oleh-oleh buat anak. Saya nggak cerita, saudaraku. Saya nggak cerita. Terus tiba-tiba dia pergi ke belakang, dia ambil susu 2 kotak.
Dia ambil susu Dakota, percis dengan susu anak saya minum gitu. Sudah habis itu dia bayar. Sudah habis itu dia langsung tunjukin sama saya sambil kantong Indomaretnya, dia bilang begini, "Kok, ini oleh-oleh buat anak ya kok." Saya lihat dia sambil saya mau mencucurkan air mata, tapi saya tahan air mata saya. Saya tahan air mata saya. Saya bilang, "Kok, terima kasih ya," saya bilang sama dia. Terus sudah habis itu saya keluar, saya bawa keluar bingkisan itu, saya bilang, "Mami, lihat. Tuhan dengar Tuhan dengar doa-doa kita." Saya bilang, "Ini susu," saya bilang, "buat Cantika." Sepanjang jalan kami menangis berdua, kami hanya bilang, "Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup." Kami bilang seperti itu. Ya kalau Cantika masih kecil gitu, mungkin saat itu masih umur 2,5 tahun saat itu. Ya, kami menangis di jalan. Kami melihat bagaimana di saat kami mengalami satu pergumulan, ya kan? Saat kami berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan benar-benar memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Ya, di ayat yang kelima dikatakan, di ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan setiap segala pekerjaan yang sudah Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ya, terus datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mungkin dari Mami atau dari Lisa, ya kan mau bagikan sesuatu, silakan. Saya diberkati sekali ya dengan kesaksian Papi, luar biasa sekali, itu menjadi kesaksian saya juga, kesaksian keluarga di sini. Ya, saya belajar juga di ayat yang ke-26 dikatakan, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Amin. Jadi mau saya melihat orang di luar sana walaupun tidak takut akan Tuhan, tidak percaya kepada Yesus, tapi ternyata mereka diberkati. Tapi satu komitmen dalam diri saya bahwa saya tetap percaya kepada Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini dan yang akan datang. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, waktu mereka disuruh untuk menyembah patung yang dibuat raja, ya, tapi apa yang mereka katakan? "Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tapi saya tidak akan mau menyembah dewa patung yang Tuanku buat." Ini yang menjadi suatu bagi saya sebagai suatu keyakinan gitu loh, bahwa luar biasa pertolongan Tuhan. Dan kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, selanjutnya bagaimana mereka ketika mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala, ternyata mereka nggak kenapa-kenapa. Jadi walaupun hati kecil kita berkata bahwa walaupun misalnya mulut kita ya berkata bahwa walaupun Tuhan tidak menolong aku, tetapi iman ini nggak bisa bohong. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jadi saudara-saudaraku, apapun masalah kita hari-hari ini, mungkin ada yang saat ini lagi isolasi mandiri, lagi terpapar COVID, ya, satu hal bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, dan Tuhan sanggup memulihkan kita, ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yakinlah Tuhan pasti menolong dan menyembuhkan kita. Amin. Ya, jadi apapun pergumulan teman-teman hari-hari ini, mungkin di dalam keuangan, yakinlah seperti apa yang disaksikan suami saya itu benar, saudaraku, dan Tuhan membuktikan hari itu juga. Tuhan seperti berkata, "Aku ini ada, ya, memantau kalian. Saya ini hanya lagi menguji iman kamu." Gitu loh, ingat iman kalian gitu. Tapi lihatlah, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Wah, luar biasa ya. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun daging ini lagi lemah,
tak berdaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Amin. di dalam Amin. hidup kita. Amin. Amin. Karena dialah menjadi jalan keselamatan bagi kita, baik di dunia ini, baik juga nanti di akan datang, yaitu di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ya, percayalah Bapak Ibu bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya di situ pasti ada jalan keluar. Amin. 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 Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang menonton Tuhan channel ini, mereka semua boleh diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka Tuhan boleh diteguhkan Tuhan, kepercayaan mereka Tuhan, bahwa saat mereka datang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di situ ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa, khususnya untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini Tuhan, mereka Tuhan, di dalam setiap pergumulan masalah dalam hidup mereka Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau yang membuka jalan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan, jikalau ada Tuhan di antara mereka Tuhan, ada yang sakit, kami percaya Tuhan, oleh bilur darah Yesus, Engkau yang sakit jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka yang di dalam berbeban berat Tuhan, Kau berikan Tuhan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka Tuhan, setiap saudara-saudara kami, mungkin Tuhan bergumul Tuhan untuk mencari pekerjaan atau usaha pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang buka jalan, dan Tuhanlah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami terus bawa di dalam tangan Tuhan. Kami perkatakan damai sejahtera Tuhan mengalir buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap para pemerintah-pemerintahannya Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Tuhan boleh berikan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Begitu wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka Tuhan terlindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap jajaran-jajaran Tuhan, baik itu para menteri Tuhan, gubernur, wali kota, camat, RT, RW sekalipun Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang berdiri di garda terdepan Tuhan, khususnya untuk dokter, para medis, para perawat, begitu juga untuk TNI Polri Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kami terus perkatakan Tuhan, bahwa setiap jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang sendiri akan membalasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian yang ada di bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Kami butuh campur tangan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami terus katakan Tuhan, bahwa perekonomian di bangsa Indonesia ini Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang-orang yang berusaha di bangsa Indonesia ini juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka. Berikan ide-ide yang kreatif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan
buat keluarga kami Tuhan, baik keluarga kami yang ada di Kalimantan Barat, keluarga kami yang ada di Nias, dan keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Kami minta Tuhan berkat yang daripadamu Tuhan, dinyatakan Tuhan buat setiap keluarga kami di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap keluarga kami. Bahkan yang bekerja, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Mungkin saat ini ada yang lagi sakit. Tuhan, kami mau berdoa oleh bilur darah Yesus. Engkau yang sakit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan keluarga kami Tuhan yang masih belum mengenal Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menjamah hati mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka Tuhan boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam nama Yesus. Segala bentuk penghalang-penghalang pertobatan mereka kami hancurkan di dalam nama Yesus. Orang tua kami Tuhan, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Nias Tuhan, kami percaya di masa tua mereka, mereka boleh berbahagia di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus mengaruniakan Tuhan umur panjang Tuhan untuk dan kesehatan untuk orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk beban-beban palsu yang menekan menindih, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga kami di tempat ini, buat hamba-Mu, buat istriku, dan buat kedua anak kami Cantika dan Anggun. Begitu juga untuk ponakan kami Tuhan Lisa. Tuhan Engkau juga yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga kami ada dalam penetapan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tempat ini Tuhan juga Engkau yang menyucikan, menguduskan dalam nama Yesus. Segala atmosfer yang tidak berasal dari Bapa di surga, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Atmosfer surgawi boleh memenuhi tempat ini di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, jikalau sebentar juga kami juga akan membaringkan tubuh kami mau beristirahat. Tuhan, kami percaya di saat kami istirahat, Tuhan memulihkan setiap kesehatan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan, semangat, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama memperkatakan Kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.